Hai semuanya, Tachahao. Hari ini kita akan membahas pelajaran pertama dari buku Diktat Mandarin 3 kita, ya, di mana Tiike pelajaran pertamanya dengan judul Siji. Siji itu artinya apa? Se itu artinya adalah 4. Ji itu artinya adalah musim. Jadi di sini kita akan membahas 4 musim, ya. Berhubung ini kosakatanya agak banyak, maka saya bagi menjadi 2 untuk pelajaran pertamanya, di mana video yang pertama ini membahas hanya khusus kosakatanya terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan kembali dengan pembahasan bacaan untuk bab pertamanya nanti. Oke, mari kita mulai kosakatanya dari yang pertama ya. Oke, di sini bisa terlihat ada beberapa kosakata ya. Ini saya akan membantu membacakan terlebih dahulu kosakatanya. Silakan boleh kalian ikutin di depan layar masing-masing ya. Saya akan membacakannya satu kosakata 3 kali. Kalian boleh mengikutinya di depan layar masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa di playback kembali untuk mendengarkannya kembali ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Chuntian, chuntian, 春天，花，花，花，大地，大地，大地，暖，暖，暖，风，风，风，彩，彩，彩，蜜，蜜，蜜。Oke, kita lihat artinya masing-masing ya. Chuntian ini artinya adalah musim semi. Berhubung judul bab pertama kita ini adalah Siji 4 musim ya. Jadi kita akan membahas masing-masing dari 4 musim tersebut ya. Dimulai dari yang pertama adalah Chuntian ya, Chuntian musim semi. Oke. Nah, kalau dalam kalender lunar nantinya kita akan mempelajari kalender lunar. Kalender lunar Chuntian itu biasanya dimulai dari bulan 1 kalender lunar ya. Kalau di kalender Masehi mungkin kira-kira bulan Februari atau Maret begitu ya, itu Chuntian ya. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya Hua. Hua itu artinya adalah bunga ya. Jadi di sini kosakata yang berhubungan dengan Chuntian, berhubungan dengan musim semi ya. Kalau bicara tentang musim semi pasti ada bunga-bunga yang mulai bermekaran ya. Maka di sini kosakatanya ada kata Hua. Hua itu adalah bunga. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di bahasa Mandarin 2, kita pernah belajar warna misalnya di mana contohnya seperti hongse. Hongse itu artinya adalah warna merah kan? Jadi kalau kita gabungkan honghua itu artinya adalah bunga merah. Huangse, huang itu artinya kuning ya. Huanghua bunga kuning. Nah, bisa digabungkan dengan warna, bisa juga dengan jenis-jenis bunganya. Misalnya jenis bunganya Meikui hua, meikui itu mawar atau rose. Meikui hua bunga mawar, bunga rose ya. Atau misalnya taiyang, taiyang itu artinya adalah matahari ya. Taiyang hua bunga matahari contohnya ya. Atau cu hua ini dia kebetulan di sini ada contohnya ya. Cu hua itu yang bisa dijadikan sebagai minuman bunga krisan ya, yang warna kuning oranye gitu. Kadang kalau kalian lihat kemasan teh kan gitu ada teh bunga krisan gitu itu Juhua cha ya, cha itu artinya adalah teh, Juhua ini dia bunga krisan ya. Bisa juga seperti ini misalnya hehua ya, hehua atau lianhua ya, hehua dengan lianhua itu sama bunga teratai ya. Di mana bunga teratai ini semua semua bagiannya itu bisa dimanfaatkan, digunakan ya. Maka kadang kalau misalnya yang beragama Buddha mungkin sering ada melihat ada dipakai teratai gitu ya sebagai lambang gitu ya. Kenapa menggunakan bunga teratai ini? Karena bunga teratai ini 出于污泥而不染 ya, artinya dia tumbuh dari lumpur yang kotor tetapi dia tidak ternodai oleh lumpur kotor tersebut. Nah, itu dia. Jadi kesannya ya kayak kita sebagai manusia ya harus seperti itu. Kita hidup di dunia yang mungkin penuh dengan kejahatan atau kotor gitu, tetapi kita jangan terbawa-bawa sama kejahatan. Kita harus tumbuh kayak bunga teratai ini gitu. Artinya walaupun lingkungan kita itu tidak bersih, tapi kita usahakan diri kita bisa bersih. Nah, itu dia. Maka sering mengibaratkan dengan menggunakan bunga teratai ini atau lianhua ya. Kemudian setiap bagiannya itu bermanfaat. Jadi ya diharapkan kita
bisa bermanfaat bagi orang lain atau bagi negara, masyarakat gitu dia ya. Bunga teratai ini bunganya bisa dijadikan sebagai hiasan gitu ya. Kemudian biji bunga teratainya itu lianzi, bisa digunakan sebagai makanan atau obatan juga ada menggunakannya. Kemudian akar umbi-umbian dari bunga teratai ini namanya lianou, itu bisa dijadikan sebagai makanan kan, kadang ada dimasak sop gitu ya, yang bentuknya bolong-bolong itu, kalau di apa dipotong dia bentuknya di dalamnya ada bolong-bolong, ada seratnya gitu ya. Jadi itu lianhua ya. Maka di sini hua itu artinya bunga. Banyak jenis-jenis bunga, misalnya anggrek, lanhua dan sebagainya ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi hua itu artinya adalah bunga. Maka kadang kalau kalian dengar nama Mandarin, misalnya perempuan gitu, kadang dia suka menggunakan kata ini juga, hoa yang artinya bunga gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya tati. Ta itu artinya besar, ti itu artinya tanah. Tati itu artinya tanah besar, tanah tempat kita berpijak, bumi, tanah, itu dia artinya ya. Nuan itu artinya hangat. Misalnya kalau di negara yang ada musim dinginnya, mereka kadang akan memasang nuan cici gitu ya, mesin penghangat ruangan ya. Jadi nuan itu artinya hangat ya. Kalau kita di Indonesia mungkin karena negara tropis tidak membutuhkan nuan cici lah ya, tidak butuh. Kita lebih butuhnya len cici. Len itu artinya dingin. Ci itu gas, ci itu mesin atau pesawat. Pesawat yang bisa menghemburkan gas yang dingin. AC itu dia ya. Jadi Lencici itu AC, kalau nuanci atau nuancici itu menghemburkan gas yang hangat, berarti pemanas ruangan, itu dia artinya ya. Oke, kita lanjut ke feng. Feng itu lebah, ya ini nanti ada penjelasannya di samping, mungkin kalian sudah nampak ya, ini apa sih ini yang di samping, nanti ada penjelasannya. Feng itu artinya lebah, cai itu memetik ya, misalnya cai hua, memetik bunga ya, cai mi, memetik madu atau mengambil madu gitu ya. Oke, nah mi itu madu. Nah, Feng dengan mi ini dia ada penjelasan yang tambahannya di samping ya, bisa dilihat. Lebah itu ada dua cara penyebutannya. Satu seperti yang kita tahu di sini bacanya Feng ya. Satu lagi penyebutannya menggunakan dua kata, disebut mi Feng. Mi Feng itu artinya adalah lebah ya. Nah, mi juga sama, madu. Ada dua pengucapannya. Yang pertama bacanya mi, satu lagi adalah Feng mi. Ya, jadi kalau dibilang Feng mi itu artinya madu, kalau dibilang mi feng itu artinya lebah. Jadi ini jangan terbalik ya. Jadi kita bilangnya he feng mi, minum madu. Nah, jangan kamu bilang he mi feng, lebahnya diminum, nggak bisa ya, jangan salah ya. Jadi ini ada tambahannya. Kadang kalau misalnya kalian dengar ada orang bilang feng mi, itu sama dengan mi, artinya adalah madu. Kalau dia mengatakan mi feng, itu sama dengan feng, artinya adalah lebah. Oke, ini tambahan kosakata saja. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Oke, di sini ada lanjutan kosakata masih yang berhubungan dengan musim semi ya, masih berhubungan dengan Chuntian. Ini akan saya bantu bacakan. Hutie, hutie, hutie. Pian-pian, pian-pian, pian-pian. Fei, fei, fei. 细雨，细雨，细雨。绵绵，绵绵，绵绵。彩虹，彩虹，彩虹。挂，挂，挂. Oke, kita lihat sama-sama artinya ya. Hutie itu artinya adalah kupu-kupu ya. Pian-pian ini adalah suatu cara pengungkapan atau kiasan gitu, ungkapan ya. Menyebutkan sesuatu yang nampaknya ringan, gemulai, lincah, tidak kaku gitu. Itu bisa menggunakan kata pian-pian. Pian-pian ini kadang dia digabungkan dengan ini, fei. Lihat ini bentuknya di belakangnya ada sayap ya. Jadi fei itu artinya terbang ya. Mungkin kalau dulu pernah mendengar cerita sejarah, saya ada menceritakan tentang Panglima Yue Fei. Nah, ini dia Yue Fei Fei-nya ini ya. Kalau kalian dulu sudah pernah mendengar cerita sejarah uh, yang sudah pernah saya ceritakan dulu. Nah, di sini ini dia katanya kan fei ya. Jadi fei itu artinya adalah terbang. Oke. Nah, jadi misalnya contoh kalau kita gabungkan pian pian fei artinya terbangnya sangat lincah, sangat ringan, tidak kaku. Jadi dia bisa aja berpindah-pindah sesuka hatinya, lincah gitu. Dia mau belok sana, belok sini, naik ke atas, turun ke bawah, terbangnya sangat lincah. Nah, itu pian pian fei. Nampak indah, nampak ringan gitu ya. Yang bisa pian-pian fei misalnya hutie, hutie itu kupu-kupu.
蝴蝶翩翩飞, kupu-kupunya terbang ke sana kemari, lincah gitu ya. Atau misalnya capung juga bisa, qingting, nah itu juga bisa. Tetapi misalnya kayak feiqi, pesawat terbang, itu tidak bisa kita gunakan ini, pian-pian, walaupun sama-sama mereka terbang di langit ya. Karena pesawat terbang itu nggak bisa suka-suka hati dia pindah ke sana kemari kan. Kalaupun dia mau berbelok, itu mesti butuh waktu gitu kan. Sehingga terbangnya itu lebih kaku. Nah, kalau sudah kaku tidak bisa menggunakan kata pian-pian ini lagi ya. Nah, selain untuk terbang, pian-pian ini bisa juga untuk tarian, mengungkapkan tarian seseorang nampaknya sangat indah, badannya sangat ringan, bagaikan dia bisa terbang gitu. Nah, itu bisa menggunakan kata pian-pian ini. Pian-pian qiu. Nah, itu menarinya itu bagaikan bisa terbang gitu, badannya terasa ringan, gemulai. Nah, itu bisa menggunakan kata pian-pian ini. Tapi kalau misalnya jenis tariannya itu yang kan ada tarian yang meniru-nirukan robot gitu ya, nah, yang kaku-kaku gitu, nah itu tidak bisa menggunakan pian-pian ini ya. Pian-pian ini cocoknya mungkin untuk tarian tradisional yang apa, yang kayak kalian nonton film-film Tiongkok yang dulu kan ada, ya kan kalau misalnya rajanya ada jamuan pesta atau apa, nah menarinya kan biasanya muter-muter gitu ya, cewek-cewek penarinya itu muter-muter gitu, terus yang indah atau yang balet bisa kayak misalnya tarian balet gitu yang nampaknya ringan, gemulai, tidak kaku itu boleh menggunakan pian-pian. Tapi kalau misalnya modern dance yang kayak menirukan robot misalnya, yang nampak kaku itu tidak cocok kita gunakan kata pian-pian ya. Itu dia kira-kira penggunaan kata pian-pian ini. Oke, kita lanjut berikutnya si yu. Si itu artinya halus, tidak kasar. Yu itu adalah hujan, hujan yang halus-halus, berarti gerimis ya. Kalau kata si ini kita ganti dengan ta, ta itu artinya besar ya kan. Ta yu berarti artinya hujan yang besar, hujan lebat itu dia artinya ya. Oke, berikutnya mian-mian. Mian-mian ini kurang lebih sama ya pengungkapan juga seperti yang pian-pian ini. Cuma kalau mian-mian ini artinya terus-menerus, tidak berhenti, tidak putus gitu, tidak ada putusnya ya, tidak ada berhenti. Mian-mian pujue, lanjut berkesinambungan terus-menerus, tidak ada berhentinya misalnya ya. Jadi itu arti dari kata mian-mian ya. Oke, lanjut berikutnya caihong. Caihong itu artinya adalah pelangi ya. Kuah itu menggantung, misalnya kuah ifu menggantung baju, kuah tenlong menggantung lampion, dan sebagainya ya. Jadi kuah itu artinya menggantung. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, nah ini kosakata yang berhubungan dengan musim panas. Oke, saya akan membantu membacakannya terlebih dahulu. Xiatian, xiatian, xiatian. Yun, yun, yun. Duo, duo, duo. 太阳，太阳，太阳，高，高，高，树，树，树，提，提，提，知了，知了，知了，萤火虫，萤火虫，萤火虫，闪，闪，闪，如，如，如，星光，星光, singkwang. Oke, kita lihat sama-sama artinya ya. Xiatian itu musim panas, Chuntian tadi musim semi, Xiatian musim panas. Jadi setelah musim semi, masuklah ke musim panas. Itu dia ya. Oke, lanjut berikutnya yun itu artinya awan. Kalau kita gabungkan dengan kosakata yang sudah pernah kita pelajari seperti paise itu putih, payun berarti awan putih. Nah, itu dia ya. Contohnya uyun, uyun itu artinya awan hitam, awan gelap ya. Kadang ada yang bertanya, lause hitam bukannya kemarin kita belajar heise kan gitu kan? Heise itu kan warna hitam. Kenapa bukan heiyun gitu ya? Kok kita bilangnya uyun ya? U itu sama juga artinya adalah hitam ya. Jadi orang zaman dahulu mengucapkan hitam itu ada juga yang menggunakan dengan kata u. Maka kata u itu ada maknanya adalah warna hitam juga. Itu hampir mirip dengan yang kemarin saya jelaskan qingse dengan luise ya. Walaupun sama-sama warna hijau kan gitu, nah, ada bedanya sedikit. Kalau ini u dengan hei itu sebetulnya artinya sama ya, artinya hitam gitu. Jadi misalnya uyun ya artinya awan hitam atau mendung ya. Atau contoh yang lain yang menggunakan kata u misalnya uji.
Uci itu ayam yang warna hitam, nah, dagingnya yang kadang dipakai untuk memasak obat tradisional Tionghoa gitu. Jadi kadang kalau untuk masak obat atau supaya misalnya ada yang badannya agak lemah untuk vitamin gitu, nah, mereka kadang membeli ayam yang warna hitam. Nah, itu namanya uci, ya kan? Nah, uci itu juga artinya adalah ayam hitam kan gitu dia artinya ya. Karena setelah nanti dia masak dagingnya warnanya hitam. Nah, kalau daging ayam biasa kan warnanya gak hitam. Ini dia warnanya hitam. Tulangnya pun warnanya hitam. Nah, itu uci ya. Jadi u itu dengan he itu sama ya. Kalau dibilang uyun itu artinya awan hitam, awan mendung ya. Oke, lanjut berikutnya lagi. Tuo. Tuo itu kata penggolong jumlah. Di sini artinya bisa kuntum atau gumpal. Misalnya seperti bunga ya. Itu hua i satu kan itu hua hua itu bunga itu hua satu kuntum. Nah, contohnya itu meikui hua sekuntum bunga mawar. Kalau dua kuntum jangan lupa menggunakan kata liang ya karena menyatakan jumlah liang tuo dua kuntum. San tuo tiga ya, si tuo empat ya. Oke, selain kuntum bisa juga artinya gumpal. Misalnya itu yun segumpal awan atau itu mianhua segumpal kapas misalnya. Jadi gumpalan atau kuntum kata penggolong jumlahnya menggunakan kata tuo ini ya. Tayang itu artinya matahari ya. Oke, tayang itu matahari ya, tidak ada masalah. Tadi contohnya udah kita berikan tayang hua misalnya bunga matahari ya. Itu tayang. Oke, lanjut berikutnya. Kau itu artinya tinggi ya. Lawan katanya ti itu artinya rendah ya. Misalnya Kaoshan, gunung yang tinggi, ya, itu kau, itu artinya tinggi ya. Lanjut, berikutnya, shu itu artinya adalah pohon. Kalau kita gabungkan dengan yang sudah kita pelajari buah-buahan kemarin, misalnya pingpo shu, pohon apel, juizi shu, pohon jeruk misalnya ya, mangpo shu, pohon mangga, dan sebagainya ya. Jadi depannya bisa kalian tambahkan buah-buahannya boleh ya. Oke, lanjut berikutnya. Ti itu adalah mengeluarkan suara yang keras, nyaring gitu ya. Atau bisa juga berkicau. Misalnya untuk ayam juga bisa ci ti, ayam berkokok. Nah, itu juga menggunakan ini ti ya. Nah, cuneo ini adalah semacam jenis serangga. Dia agak mirip sih dengan jangkrik gitu, tapi biasanya di musim panas atau cuaca yang panas, maka di tempat yang banyak pohon-pohon sering terdengar ada bunyi serangga ini. Setelah saya Google katanya sih namanya uir-uir gitu, tapi saya tidak pernah sih mendengar ada orang bilang uir-uir, mungkin karena saya apa ya jarang juga mendekati alam gitu ya. Atau biasanya kan cuma di perkotaan jarang ada mendengar tentang serangga juga ya. Tapi setelah saya Google sih katanya nama Indonesianya uir-uir. Kayak gini dia bentuknya ya. Setelah saya Google bentuknya seperti ini. Tapi dia mirip jangkrik sih. Nah, ini sering kalau misalnya kalian mungkin kalian lihat eh, film atau kartun atau apa ya, misalnya kayak kartun yang Jepang, oh Doraemon lah gitu, kan. Kadang kalau di Doraemon itu ketika dia musim panas sering ada bunyi serangga di pepohonannya atau mereka pergi menangkap serangga gitu. Itu salah satunya ini ya namanya ciliao ya. Ciliao itu dia bunyinya sangat keras. Dia biasanya kalau di tempat yang banyak pohon, apalagi kalau sudah musim panas, terdengar itu suaranya sangat ribut gitu. Jadi semacam mirip kayak jangkrik lah. Cuma kalau jangkrik kan nggak di pepohonan ya, biasanya di rumput-rumput. Kalau ini dia lebih di pohon-pohon sembunyinya di situ ya, terutama ketika musim panas datang ya. Oke, lanjut. Ying Ho Chong itu artinya adalah kunang-kunang. Ying Ho ini artinya api unggun ya. Ho ini api ya, Ying Ho api unggun. Chong itu adalah ulat atau serangga. Serangga yang bisa mengeluarkan api unggun. Nah, itu adalah kunang-kunang ya, Ying Ho Chong. Oke, kita lanjut lagi berikutnya shan. Shan itu artinya adalah kedip-kedip ya atau kilat. Nah, itu bisa artinya ya. Jadi misalnya shan tian. Tian itu listrik. Listrik yang kedip-kedip di langit. Nah, itu artinya adalah petir ya, shan tian ya. Atau misalnya shan kuangten. Shan kuangten itu kayak ketika
kita buka flash di HP waktu kita mau memotret gitu kan, kita buka flashnya, lampu flashnya, itu shan kuang ten. Shan ini artinya kedip atau kilat, kuang itu cahaya, ten itu adalah lampu. Lampu yang bisa mengeluarkan cahaya kilat, nah gitu, itu shan kuang ten ya, atau flash ketika foto itu bisa. Shan ini bisa juga artinya kilat kan, sehingga misalnya kalau sesuatu yang ekspres bisa juga ada menggunakan kata shan. Ini misalnya contohnya kayak ada artis gitu, tiba-tiba terdengar kabar dia sudah menikah, padahal mungkin baru kenalan 1 hari misalnya, contoh kayak gitu ya, itu namanya shan huan. Huan itu dari kata huan ing, artinya pernikahan, pernikahan kilat. Nah ya, sangat ekspres gitu. Nah, shan huan itu juga bisa ya. Jadi shan ini artinya kedip-kedip bisa, bisa juga artinya adalah kilat ya. Oke, lanjut berikutnya. Ru itu artinya bagaikan. Sing kuang sing ini artinya adalah bintang. Sing sing itu artinya bintang-bintang. Kuang ini tadi ada kita bahas di ini ya. Kuang itu artinya adalah cahaya ya. Singkuang cahaya bintang itulah artinya. Oke. Nah, untuk kosakata yang ini udah selesai, kita lanjut ke musim yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang musim gugur ya, Qiutian. Oke, saya akan membantu membacakan kosakatanya terlebih dahulu ya. Qiutian, 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 bian, 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 枫叶，枫叶，枫叶，凉快，凉快，凉快，风，风，风，停，停，停，吹，吹，吹，落叶，落叶，落叶，月亮，月亮，月亮，圆，圆，圆，团圆，团圆，团圆. Oke, kita lihat sama-sama artinya ya. Qiutian itu musim gugur, ya, musim gugur. Pian itu artinya adalah berubah. Dulu kita pernah belajar le itu artinya sudah, pian le sudah berubah, ya. Pian hao le sudah berubah menjadi baik, ya, atau sudah bertobat gitu. Pian huai le berubah menjadi buruk, menjadi jahat. Nah, itu dia ya. Jadi pian itu artinya adalah berubah, ya. Oke, maka ada hewan namanya pian selong. Pian itu berubah, se itu warna, long itu artinya naga. Naga yang bisa berubah warna. Itu artinya bunglon. Ya, oke. Jadi itu pian selong. Oke, lanjut berikutnya feng ye. Ye itu artinya daun ya. Feng ye itu daun maple. Daun maple itu yang bentuknya kayak kalian temukan di bendera negara Kanada. Itu feng ye. Jadi pohon maple itu feng shu ya. Kalau ye ini kita ganti dengan shu, feng shu. Feng shu itu dia pohon-pohon yang lain kalau musim gugur kan dia udah berguguran ya, daunnya udah rontok gitu. Tapi kalau feng ye ini enggak, feng shu ini enggak. Feng ye-nya itu daunnya itu akan berubah warna menjadi warna merah. Nah, itu namanya feng ye. Maka kadang kalau di Jepang musim semi ya, chuntian pergi menikmati pemandangan sakura, inghwa ya kan? Sakura, inghwa. Kalau qiutian ketika musim gugur, mereka pergi melihat ini feng ye, melihat daun maple yang berubah warnanya menjadi warna merah. Jadi satu tempat, satu gunung itu penuh dengan warna merah karena pohon-pohonnya semua berubah menjadi warna merah ya. Oke, liang kuai. Liang ini kuainya dalam kurung artinya dengan ataupun tidak ada kata kuai ini tetap artinya sama yaitu sejuk ya. Jadi kalau saya bilang liang artinya sejuk, saya bilang liang kuai sama artinya juga sejuk ya. Nah, contoh misalnya liang cha, cha itu teh, liang cha teh sejuk. Teh untuk menyejukkan panas dalam misalnya. Atau bahasa Hokkiennya sering kalian dengar kata liang teh. Nah, itu liang cha ya. Kemudian contoh yang lain lagi liang feng, kalau kita gabungkan dengan ini. Feng artinya angin. Liang feng angin sejuk. Nah, angin sepoi-sepoi, angin sejuk ya. Nah, kalau liang kuai itu juga artinya sejuk ya. Hen liang kuai, cuacanya sangat sejuk. Itu sama aja artinya ya. Ting itu artinya berhenti, stop ya. Jadi misalnya saya mungkin kalian
menyetir mobil atau apa, saya bilang, udah sampai, ting, 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 stop. Itu dia ya. Jadi ting itu artinya berhenti. Oke, lanjut. Cui itu artinya tiup. Misalnya kayak ini. Feng kan angin kan, ta feng angin besar berarti angin yang kencang ya. Ta feng cui angin yang kencang bertiup. Atau tiupan angin yang kencang gitu ya. Atau contoh yang lain, cui laju meniup lilin. Laju itu lilin ya. Jadi cui itu artinya tiup ya. Ada satu lagi kata istilahnya itu cui niu. Kadang kalau kalian dengar orang bilang cui niu, niu itu dulu sudah pernah kita pelajari di bagian yang hewan ya. Niu itu artinya adalah sapi. Berhubung menulisnya pakai mouse, kadang tulisan saya jadi agak jelek. Jadi ya dimaklumin lah ya, saya tidak pandai menulis pakai mouse. Oke, cui niu. Niu ini artinya adalah sapi ya. Tiup sapi itu maksudnya apa gitu ya? Bukan sapinya ditiup-tiup, enggak ya. Itu ada arti tersendirinya. Cui artinya tiup, niu itu sapi. Cui niu itu artinya membual atau omong kosong. Itu artinya ya, mengatakan yang berlebih-lebihan lah, padahal kenyataannya tidak sehebat seperti yang dia ungkapkan. Itu cui niu, membual itu artinya ya. Nah, kenapa tiup sapi bisa artinya membual? Dia ada asal mulanya. Jadi dulu ketika belum tercipta plastik gitu ya, maka segala pengiriman barang yang melalui jalur eh, perairan, apakah dari laut atau dari sungai, itu risiko produknya itu banyak yang sering rusak berhubung karena mungkin terkena air hujan atau terkena ombak ya, cipratan ombak lah misalnya atau hujan ya kan. Jadi barangnya basah jadinya cepat rusak gitu. Atau misalnya ombaknya sangat besar ya, perahu kapalnya itu baling, begitu jatuh ke air produknya itu langsung tenggelam kan nggak sulit diselamatkan. Maka kerugiannya itu biasanya sangat besar. Sehingga pedagang zaman dahulu memikirkan gimana ya cara untuk meminimalkan kerugian mereka. Akhirnya mereka menemukan ternyata kulit sapi itu tahan air gitu. Jadi kalau barang yang dibungkus pakai kulit sapi terkena air dia nggak langsung basah gitu. Jadi bisa melindungi produk mereka. Maka setelah mereka menemukan hal tersebut, sapi yang sudah mungkin dagingnya sudah dimakan gitu ya, kulitnya itu mereka eh, kulitin sapinya itu, setelah itu kulitnya itu mereka jahit menjadi kayak plastik lah kalau kita bilang sekarang ya. Dijahit, kemudian setelah sudah dijahit digunakan sebagai pembungkus produk-produk mereka gitu. Jadi supaya terkena air hujan ataupun cipratan ombak mungkin barangnya itu tidak langsung basah dan rusak gitu ya. Selain itu mereka juga mencari cara gimana supaya kulit sapi ini bisa menjadi semacam pelampung gitu supaya barang produk mereka itu kalaupun terjatuh ke dalam air gak langsung tenggelam, bisa mengapung dulu sebentar gitu sehingga bisa diselamatkan gitu ya. Jadi mereka menjahit kulit-kulit sapi itu, dijahit kemudian dijadikan semacam pelampung gitu. Setelah itu kulit sapi yang udah dijahit itu dimasukkan gas ke dalamnya, udara dimasukkan ke dalamnya, dipompa udara, kemudian diikat barengan dengan produk-produk mereka. Jadi kayak ada ban pelampungnya gitu. Nah, untuk memasukkan udara ke dalam kulit sapi tadi yang sudah dijahit itu bukan hal yang gampang karena dulu belum ada pompa balon gitu ya. Kayak sekarang kadang kalau kalian pergi makan Pizza Hut atau apa kan dikasih balon-balon gitu kan, sebentar aja udah terisi gitu kan udaranya. Tapi dulu nggak ada alat seperti itu. Jadi menggunakan tenaga manusia. Maka di zaman dulu untuk bisa meniup kulit sapi itu satu orang nggak akan sanggup karena sulit, susah ya kan. Jadi giliran agak gotong royong, satu orang tiup 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 tiup, udah kehabisan napas, gantilah yang lain gitu ya. Jadi oleh karena itu di zaman dulu semua orang tahu kalau untuk meniup kulit sapi, mengembangkannya kulit sapi yang begitu besar gitu ya, itu nggak mungkin bisa tenaga satu orang. Maka jika ada seseorang dia mulai membual di sana heboh-hebohkan kehebatan dirinya sendiri, orang akan mengatakan "他在吹牛", dia sedang tiup sapi katanya gitu. Dia sedang meniup kulit sapi. Jadi orang yang mendengarnya udah tahu oh ini artinya dia membual
gitu, nggak benar. Karena nggak mungkin satu orang sanggup melakukannya, itu pasti tidak mungkin gitu. Sehingga istilah itu turun menurun sampai sekarang. Cuinil itu dikenal sebagai istilahnya adalah membual atau mengheboh-hebohkan kelebihan dia padahal nggak benar gitu. Artinya kelebihannya yang kelebihan yang dia bilang itu cuma membual aja gitu. Padahal kemampuan dia sendiri pas-pasan aja tapi dibilangnya dia hebat sekali. Ah, itu namanya Chuinil ya. Oke, itu istilah yang timbul karena asal mulanya seperti itu dia. Jadi ada berhubungan dengan kata ini ya, cui. Oke, kita lanjut berikutnya. Luo ye, luo itu artinya jatuh, ye itu daun ya. Daunnya udah berjatuhan berarti udah gugur. Itu luo ye ya. Luo hua ya sama, bunganya udah berjatuhan berarti bunganya udah gugur. Itu dia ya. Nah, Yue Liang ini artinya adalah bulan. Dulu ketika kita belajar tanggal, kita ada menggunakan kata ini ya. Kalau tidak ada kata liang di belakang ya, hanya ada kata yue saja, tidak ada liang di belakang, itu artinya apa? Artinya ya bulan gitu loh. Ya, itu artinya adalah bulan. Tapi kalau misalnya ada kata liang di belakangnya, bedanya apa rupanya? Ya, bedanya adalah kalau dia hanya mengatakan kata yue, itu bisa ada dua artinya. Dia bisa artinya adalah bulan di langit, bisa juga artinya adalah bulan di kalender. Jadi kalau misalnya ini tidak ada kata liangnya ya, hanya yue itu dia ada dua artinya, bisa bulan di langit, bisa bulan di kalender. Jadi kayak kemarin kita pernah belajar bulan Januari yue ya, yue, san yue. Nah, itu bulan di kalender bisa juga pakai ini yue. Tapi kalau sudah ditambah liang di belakang, liang itu artinya adalah terang, cahaya. Ya, cahaya atau terang lah. Terang itu artinya liang ya. Yang itu artinya terang. Bulan yang bisa terang. Nah, itu sudah pasti bulan di langit. Itu Yue Liang ya. Jadi kalau sudah dibilang dengan kata Yue Liang itu sudah pasti artinya adalah bulan di langit. Tapi kalau dia hanya mengatakan Yue itu bisa bunga bulan, sorry ya, bulan. Bulan kalender bisa juga bulan yang langit ya. Jadi kalau pemakaian kata hanya Yue itu lebih luas dibandingkan Yue Liang. Kalau Yue Liang sudah pasti bulan di langit ya. Kalau Yue itu bisa bulan di langit, bisa bulan di kalender ya. Oke. Nah, maka ada lagu itu kan, Yue Liang Tai Biao Wo De Xin ya, bulan mewakili hati saya. Lagu Teresa Teng, lagu zaman dahulu kala ya kan. Yang kalau kadang kalau dibilang Yue Liang Tai Biao Wo De Xin nggak pernah dengar gitu kan. Maksud saya nggak pernah dengar. Tapi kalau nanti saya sebutkan baris pertamanya yang Ni wen wo ai ni you duo shen. Kayaknya mungkin ada yang tahu ya. Itu artinya ya ini dia Yue Liang Tai Biao Wo De Xin judul lagunya. Cuma kadang mahasiswa ada yang nanya sama saya, lagu Niwen itu artinya apa? Sebetulnya dia bukan judulnya bukan Niwen ya. Niwen itu kamu bertanya ya. Lagunya Yue Liang Tai Biao Wo De Xin. Jadi Niwen wo ai ni you duo shen. Kamu tanya saya mencintai kamu seberapa dalam. Jadi dibilangnya bulan mewakili hati saya. Itu arti dari judul lagunya ya, lagu zaman dahulu kala ya. Jadi di sini di sana ada kata ini Yue Liang. Maka kalau sudah dibilang Yue Liang itu sudah pasti bulan di langit. Tapi kalau hanya dibilang dengan kata Yue itu bisa artinya bulan di langit, bisa artinya bulan di kalender ya. Yuan itu artinya adalah bulat, bundar. Nah, ini yuan ya. Nah, kemudian dengan Tuan Yuan sekalian aja kita jelaskan ya. Tuan Yuan artinya berkumpul kembali atau reuni kembali dengan keluarga atau dengan orang yang disayangi lah. Nah, itu dia Tuan Yuan ya, berkumpul kembali. Jadi mungkin karena faktor pekerjaan atau apa terpaksa berpisah gitu. Nanti dekat-dekat tahun baru berkumpul kembali lagi bersama dengan keluarga. Itulah namanya Tuan Yuan ya. Jadi kenapa ini sekalian kita jelaskan? Kalau kalian pernah melihat ya di tradisi Tionghoa dulu ya, meja makan di ruangan makan keluarga itu mesti bentuknya bulat ya. Tidak bentuknya kotak sebetulnya ya. Dulu meja makan itu tetap harus bentuknya bulat ataupun oval. Pokoknya bentuknya nggak boleh kotak lah ya. Kenapa? Karena bulat ini dia menggambarkan tidak ada putusnya.
Dia yuan, dia itu bulat bundar. Karena di dalam kata tuan yuan berkumpul kembali atau reuni itu ada kata ini, sama ini. Ada kata bulat di dalamnya. Jadi ada maknanya di sana kenapa mejanya itu mesti bulat. Jadi artinya tidak ada putusnya. Tetap tetap selama-lamanya akan bersama, akan berkumpul gitu, akan berkumpul kembali. Karena kalau kotak gitu kan kesannya dia ada awal ada akhirnya gitu ya. Nah, tapi kalau bulat ini kan dia tidak ada akhirnya. Kembali lagi seperti semula bulat bundar. Maka kalau kalian lihat tradisi Tionghoa itu hari-hari rayanya itu kebanyakan di tanggal 15 ya, kalender lunar. Karena tanggal 15 kalender lunar biasanya itu adalah bulan purnama. Nah, seperti misalnya Chongqiu Jie yang barusan saja lewat, hari raya Chongqiu itu di bulan 8 tanggal 15. Nah, atau misalnya eh, bahasa Hokkiennya sering kalian dengar cap gome ya ketika Imlek tanggal 15 bulan 1 ya 15 hari setelah tahun baru Imlek. Nah, itu cap gome dia ya kan. Itu juga di tanggal 15 juga ada bulan purnama. Jadi kebanyakan hari rayanya itu berhubungan dengan bulan purnama karena bentuknya bulat gitu ya. Nah, makanya kue-kue ataupun mm, hari raya dalam tradisi Tionghoa itu kebanyakan bentuknya bulat. Misalnya kayak kue bulan atau kue bakul gitu ya, niankao, yueping. Itu semuanya bentuknya bulat bundar gitu. Karena bulat dalam maknanya di sini dikaitkan dengan kata ini, tuanyuan, artinya berkumpul kembali. Tidak ada akhirnya, tidak ada putusnya. Jadi artinya hubungan keluarganya itu tetap tetap berjalan gitu, tidak ada putusnya gitu, itu dia artinya. Maka lebih suka dengan bentuk bulat atau bundar. Nah, itu dia ya. Jadi itu ada maknanya di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya, musim yang terakhir ya, musim dingin. Oke, sekarang kita akan masuk ke kosakata yang berhubungan dengan musim dingin. Saya bantu bacakan terlebih dahulu. Dongtian, dongtian, dongtian. Xue, xue, xue. Pian, pian, pian. 纷纷，纷纷，纷纷。河流，河流，河流。结成冰，结成冰，结成冰。屋顶，屋顶，屋顶。铺，铺，铺。满，满，满。双，双，双。堆，堆，堆。滑，滑，滑。冰，冰，冰。打雪仗，打雪仗，打雪仗. Oke, kita lihat artinya sama-sama. Dongtian itu adalah musim dingin. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, terakhir adalah musim dingin ya. Xue itu salju, pian itu kata penggolong jumlah, keping serpi untuk benda yang bentuknya pipih. Misalnya ipian kuangtie, satu keping VCD, DVD gitu ya. Kemudian ipian SIM card ya kan, satu buah SIM card misalnya. Jadi bentuknya yang pipih bisa menggunakan kata pian ini atau ipian mupan ya, satu keping papan apa kayu papan tripleks gitu. Nah, itu bisa menggunakan kata pian ini ya. Fen-fen ini seperti mian-mian dengan pian-pian yang tadi kita bahas adalah ungkapan. Fen-fen ini dia artinya banyak dan berturut-turut. Misalnya yu fen-fen, hujan yang banyak dan berturut-turut sampai menghalangi pandangan kita gitu. Atau xue fen-fen, salju yang banyak turun dari langit terus menghalangi pandangan kita, bisa menggunakan kata ini fen-fen ya. He liu, he itu artinya sungai, liu itu aliran. Jadi he liu aliran sungai. Jie chen ping, jie itu menyatu, maka jie hun menyatu dalam pernikahan. Nah, gitu ya, menikah. Kalau ini jie artinya menyatu, chen itu menjadi, ping di sini ada es ya, menyatu menjadi es berarti membeku, itu dia artinya ya. U ting, u itu rumah, ting itu puncak, puncak dari rumah berarti artinya adalah atap ya. Pu itu terbentang, terhampar, misalnya putih dan membentangkan karpet ya, menghamparkan karpet misalnya, titan itu karpet ya. Oke, lanjut berikutnya, man itu artinya adalah penuh ya, misalnya manle sudah penuh ya. Lanjut berikutnya lagi, shuang.
Shuang ini artinya embun beku. Apa sih bedanya dengan xue? Kalau xue itu kan salju ya, yang turun dari langit itu xue. Kalau shuang ini bisa juga kita temukan misalnya di kulkas, kadang di bagian freezernya itu kamu lihat ada es yang tipis-tipis, nah itu bisa namanya shuang. Atau ketika cuacanya itu sangat dingin sekali, misalnya kadang di mobil yang diparkir atau di pohon-pohon, ranting-ranting pohon. Di sana ada semacam kayak es yang tipis-tipis. Ah, itu namanya adalah shuang ya. Oke, tui tui itu artinya menumpuk ya, menumpuk. Misalnya contoh xue itu tadi salju ya. Ren itu orang, tui xue ren menumpuk orang salju, berarti menumpuk orang-orangan salju ya. Nah, itu tui. Lanjut, hua. Hua ini ada dua artinya. Bisa artinya seluncur. Contoh kalau kita gabung dengan ini, hua ping, seluncur es. Nah, seluncur di atas es, ya kan? Ice skating. Nah, atau hua xue. Misalnya ini kita gabungkan dengan oh xue di sini ya. Nah, ini dia ya. Hua xue ya, seluncur di atas salju. Ski, bermain ski, itu dia ya. Bisa juga artinya adalah licin. Misalnya ada minyak terjatuh di lantai. Saya bilang pisang hen hua, lantainya sangat licin misalnya. Nah, itu dia. Jadi ada dua artinya ya. Seluncur bisa, licin bisa ya. Pink ini artinya adalah es, misalnya pink shui, air es, pink cafe, es kopi, kopi es ya. Pink cha, es teh, gitu ya, iced tea ya. Jadi pink itu artinya adalah es. Jadi kalau kamu mau memesan minuman misalnya, kamu mau bilang teh manis dingin, pink tian cha. Pink itu es, tian itu manis, cha itu teh. Teh manis dengan es. Nah, teh manis dingin. Nah, itu pink tian cha ya. Kalau teh pahit dingin, pink ku cha. Ku itu pahit ya. Oke, pink ku cha berarti teh pahit. Nah, gitu ya. Es teh pahit. Nah, itu dia pink ku cha. Oke, lanjut berikutnya. Ta xue zhang ini yang terakhir ya kosakata kita. Kalau kita buat di sini, tacang, itu artinya perang beneran. Nah, yang pakai senjata gitu ya, bom gitu ya, granit gitu. Itu tacang, perang. Tapi kalau ada tambah kata xue, ini salju. Jadi perangnya itu menggunakan salju. Berarti ini hanya main-main aja ya, bukan perang beneran. Bukan perang beneran ya. Ta xue chang, perang-perangan salju. Itu dia artinya. Oke, saya rasa kosakatanya udah selesai. Nah, kosakatanya sudah selesai. Nanti minggu depan atau di video yang berikutnya kita akan membahas lanjutan dari bab pertama kita, yaitu di sana ada berisi bacaan ya. Nah, bacaannya itu mungkin nanti akan saya sharekan di grup WA kita supaya kalian di rumah bisa coba dulu menerjemahkannya terlebih dahulu sebelum kita bahas bersama-sama nanti di minggu depan. Oke, sekian dari materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见，sampai jumpa semuanya.